Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra, peserta Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan 6 tahun 2022, PPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai guru sekolah luar biasa. Terdapat beberapa langkah pemecahan masalah. Yang pertama, yaitu peranalisis, berupa identifikasi masalah atau isu yang ada. Yang kedua, menapis isu menggunakan metode USG. Yang ketiga, analisis isu menggunakan analisis fishbone. Dan yang keempat, rekomendasi pengendalian isu yang ditemukan melalui analisis SWOT. Pertama, identifikasi masalah atau isu. Terdapat beberapa masalah yang saya temukan di sekolah luar biasa di tempat saya bekerja. Yang pertama, guru mengajar dengan monoton. Terutama ini karena hambatan siswa sehingga siswa harus mendapatkan pembelajaran yang sama untuk beberapa kali agar siswa mengerti seperti itu. Yang kedua, profil kemampuan siswa tidak diperbaharui setiap tahun ajaran baru. Profil kemampuan siswa ini menjadi sangat penting di SLB karena semua pembelajaran bertolak dari profil tersebut seperti itu. Yang ketiga, lulusan SLB kurang dapat bersaing dengan lulusan sekolah reguler karena itu banyak gitu, tidak hanya 1-2 lulusan SLB yang setelahnya menganggur seperti itu dan tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu yang keempat, siswa dengan hambatan ringan bersekolah di SLB. Meskipun ini tidak menjadi masalah untuk SLB itu sendiri, saya melihat ini akan banyak berdampak terhadap siswa tersebut. Selanjutnya, analisis lapisan masalah dengan metode USG. USG sendiri itu berarti urgensi atau seberapa urgen masalah tersebut, kemudian seriousness, seberapa serius masalah tersebut, dan yang terakhir growth atau seberapa jauh masalah ini akan berkembang apabila tidak ditangani, seperti itu. Dari analisis lapisan masalah ini, prioritas pertama saya adalah rendahnya daya saing lulusan SLB. Yang kedua, siswa dengan hambatan ringan bersekolah di SLB. Yang ketiga, guru mengajar dengan monoton. Dan yang keempat, profil kemampuan siswa tidak terperbaharui setiap tahun. Nah, dari analisis lapisan masalah ini, saya memilih masalah rendahnya daya saing lulusan SLB. Kemudian, untuk mencari akar dari masalah tersebut, saya menggunakan analisis fishbone. Nah, terdapat beberapa titik seperti itu masalah ini bermula. Pertama, adanya masalah pada sistem, yaitu dengan kurangnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, yaitu meski tidak dari sekolah itu sendiri. Terus yang kedua, lingkungan pekerjaan atau perguruan tinggi yang tidak aksesibel. Kemudian dari segi suppliers atau keberadaan sumber, pertama kurangnya guru mapel, yang kedua kurangnya guru keterampilan. Kemudian ada surroundings atau lingkungan, yaitu kurangnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, kemudian diskriminasi yang masih ada di masyarakat. Kemudian dari segi kemampuan, adanya kesulitan komunikasi antara guru mapel dengan siswa, seperti itu. Terus yang terakhir adalah tidak semua guru SLB yang ada di SLB juga mempunyai keterampilan yang bisa diteruskan kepada siswa-siswinya. Nah, beberapa hal inilah yang kemudian menyebabkan daya saing lulusan SLB itu cukup rendah. Nah, dampak yang akan terjadi apabila masalah ini tidak diselesaikan, yang pertama adalah putusnya pendidikan. Lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi akan terhambat pada tes masuk atau kesulitan pada jenjang perguruan tinggi, terutama karena misalnya guru mapel tidak bisa mengkomunikasikan sesuatu atau ada beberapa konsep-konsep yang belum dipahami oleh siswa tersebut. Kemudian yang kedua, pengangguran. Karena lulusan SLB yang tidak dapat bekerja meskipun mampu akan kesulitan mendapatkan pekerjaan karena keterampilan yang tidak memadai. Terus yang terakhir, kemandirian yang terhambat. Lulusan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dan menjadi pengangguran karena kurangnya keterampilan akan terus bergantung pada orang di sekitarnya, seperti itu. Nah, dari dampak ini kemudian dilakukanlah yang terakhir
analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama, strength atau kekuatan. Bahwa guru SLB itu cukup semangat untuk mengajar, dan yang paling penting adalah bahwa dalam permasalahan ini yang diutamakan adalah siswa yang punya kemampuan kognitif sesuai dengan usianya seperti itu. Jadi dia tidak punya hambatan. Yang kedua, weakness-nya atau kelemahan. Pertama, kepercayaan diri siswa terhadap dirinya rendah karena dia menganggap dia punya kekurangan dan lain sebagainya. Jadi dia tidak terlalu percaya diri seperti itu untuk terjun ke masyarakat. Terus yang kedua, kurangnya guru mapel di SLB, ini masih cukup terbatas. Kemudian kalaupun ada hambatan komunikasi antara siswa dengan guru yang bersangkutan gitu, karena mungkin gurunya masih kurang memahami cara berkomunikasi seperti itu. Terus kemudian ada opportunities atau peluang, yaitu adanya peraturan pemerintah mengenai presentasi penyandang disabilitas di tempat kerja. Jadi ada peluang bahwa semacam 1% gitu dari jumlah pegawai, bahwa dari 1% itu harus ada penyandang disabilitas. Terus yang kedua, banyaknya lowongan guru mapel di SLB. Terus yang ketiga adalah perguruan tinggi yang ada saat ini sudah banyak yang inklusif. Jadi siswa-siswi lulusan SLB juga sudah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Yang terakhir ada ancaman atau threats, yaitu diskriminasi dari masyarakat. Yang ini cukup sulit untuk dihilangkan seperti itu. Dan ini masih banyak ditemukan. Nah, dari analisis SWOT tersebut dibuatlah matriks SWOT yang dapat digunakan untuk mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Untuk dari strategi strength dengan opportunity sendiri, dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk memberi kesempatan pekerjaan bagi lulusan SLB dan meningkatkan kompetensi pembelajaran bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan. Dari analisis kemampuan dan dari analisis kelemahan dan opportunity dan kesempatan seperti itu, kita bisa mendorong guru mapel dan guru keterampilan untuk memberikan bekal yang lebih kepada siswa dengan mengurangi hambatan komunikasi atau hambatan dalam bentuk media pembelajaran. Kemudian analisis dari kekuatan dengan ancaman, yaitu dengan meningkatkan kemampuan belajar dan keterampilan siswa agar tidak menghadapi diskriminasi saat terjun ke masyarakat. Bisa juga dilakukan dengan kerjasama bersama lembaga-lembaga LSM yang mungkin membantu. Yang terakhir, dari analisis kelemahan dan ancaman, sangat mungkin bahwa sekolah itu menciptakan lapangan pekerjaan yang dikhususkan untuk lulusan SLB. Nah, kemudian dari ini alternatif penyelesaian yang saya pilih adalah memberikan bekal keterampilan untuk dapat bekerja atau melanjutkan pendidikan. Adapun tahap penyelesaiannya adalah yang pertama, melakukan persiapan. Penting untuk melakukan survei kepada peserta didik mengenai minat mereka setelah lulus, apakah mereka mau bekerja atau mereka mau melanjutkan pendidikan, terutama kepada siswa-siswi yang memang mereka secara fisik seperti itu, secara tidak mempunyai hambatan untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Bahkan siswa-siswi yang mungkin memiliki hambatan kognitif pun masih bisa didorong gitu untuk bisa melakukan pekerjaan dan mandiri. Terus selanjutnya pelaksanaannya itu dengan memberikan bekal keterampilan atau kompetensi lanjutan sesuai dengan minat peserta didik. Dan ini perlu didorong dan dengan bantuan guru mata pelajaran, terus kemudian juga guru SLB itu sendiri dan guru-guru keterampilan seperti itu. Dan yang terakhir adalah tindak lanjutnya dengan melakukan pendataan lulusan. Dan setelah semua itu dilakukan, maka penting untuk melakukan pendataan sehingga dapat diketahui apakah tahapan-tahapan tersebut berpengaruh dan bisa bermanfaat untuk siswa-siswi itu tersebut. Kemudian hasil yang diharapkan adalah lulusan SLB dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi seperti lulusan sekolah-sekolah lainnya, sekolah SMA lainnya. Dan kemudian yang terakhir, lulusan SLB dapat bekerja setelah lulus, kayak gitu, dengan keterampilan yang telah dibekali, seperti itu. Ya, siswa-siswi bisa dapat bekerja langsung. Nah, sedangkan pihak-pihak yang terlibat adalah yang pertama, terutama peserta didik itu sendiri, guru, baik itu guru SLB, guru mapel, maupun guru keterampilan, dan orang tua yang sebagai
pendorong serta didik itu sendiri dan pemerintah yang seharusnya bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan menciptakan lingkungan masyarakat yang tidak diskriminatif. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Fatimah Zahra, saya pamit undur diri.